Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas saya Ibnu Taufik Ahraza dari kelas F. NIM saya 123210192. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir yang saya buat, yaitu tentang sistem informasi akademik mahasiswa. Dan terima kasih untuk para asisten dosen karena telah mau meluangkan waktu untuk melihat video penjelasan tugas akhir saya. Di sini saya ngebuat sistem informasi akademik mahasiswa itu dirancang untuk keperluan pengelolaan data akademik yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan admin akademik. Data tersebut dibangun dengan penerapan teknologi informasi sehingga kegiatan akademik secara keseluruhan bisa dikelola dengan baik dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengelolaan manajemen kampus dan pengambilan keputusan di lingkungan kampus. Nah, di sini entitas-entitas yang saya gunakan itu ada mahasiswa, dosen, kelas, ruangan, mata kuliah, dan jurusan. Untuk atribut dari mahasiswa sendiri ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Untuk kelas, untuk atribut dari dosen itu ada NIDN, nama dosen, alamat dosen, sama nomor HP dosen. Untuk atribut dari kelas itu ada kode kelas dan nama kelas. Untuk atribut dari ruangan itu ada kode ruangan sama kapasitas. Untuk atribut dari mata kuliah itu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, sama SKS. Dan untuk atribut dari jurusan ada kode jurusan dan nama jurusan. Di entity relationship diagram ini kami belum menampilkan foreign key, masih atribut beserta entitasnya saja. Seperti yang sama seperti di atas, cuman di sini kita bisa melihat relasi antar jurusan itu, yaitu mahasiswa mengambil jurusan dengan relasi 1/1 atau satu mahasiswa mengambil satu jurusan. Untuk relasi antar mahasiswa dan dosen sendiri itu dibimbing dengan bentuk relasinya N/1, N/1, atau banyak mahasiswa dibimbing oleh satu dosen. Untuk relasi antar entitas dosen dan mata kuliah sendiri itu ada relasi mengampu dengan bentuk relasinya N/1 atau banyak mata kuliah diampu oleh seorang dosen. Untuk relasi antar mahasiswa dengan mata kuliah itu ada relasi mengambil dengan bentuk 1/N, atau bisa dibilang seorang mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Untuk relasi antar mata kuliah dengan kelas sendiri itu memiliki relasi memiliki dengan bentuk N/1, atau sebuah mata kuliah memiliki banyak kelas. Dan untuk kelas dan ruangan sendiri itu terdapat relasi ditempatkan dengan bentuk N/1 atau banyak kelas ditempatkan di satu ruangan. Seperti itu. Nah, di bagian RAT ini sendiri sudah ada terlihat foreign key. Bisa dilihat primary key dari jurusan, yaitu kode jurusan, menjadi foreign key di entitas mahasiswa. Dan di entitas mahasiswa sendiri itu primary key-nya NIM.
pada entitas mata kuliah, primary key-nya kode mata kuliah menjadi foreign key di entitas mahasiswa. Dan untuk atribut dosen sendiri, primary key-nya yaitu NIDN menjadi foreign key di mata kuliah dan mahasiswa. Dan untuk entitas kelas, foreign key-nya itu menjadi primary key-nya itu yaitu kode kelas menjadi foreign key pada entitas mata kuliah dan entitas ruangan. Pada entitas ruangan sendiri, primary key-nya merupakan kode ruangan. Dan karena RAT ini saya tadi sempat mengalami beberapa kesulitan saat membuat query karena saya lupa kalau dalam membuat foreign key itu nama FK-nya itu harus berbeda. Jadi saya agak kesulitan karena nama FK-nya sama dan pada RAT ini sendiri juga belum sempat saya ubah. Nah, untuk pembuatan database-nya saya memakai create database dengan nama system_informasi_akademik. Dan pada query pembuatan tabel, saya menggunakan varchar untuk kode jurusan, not null, dan primary key. Yaitu untuk mengset not null itu untuk mengset kode jurusan agar tidak bisa kosong, dan primary key itu sendiri untuk menjadikan kode jurusan sebagai primary key. Sama seperti pada nama jurusan, saya menggunakan varchar dan menggunakan not null agar tidak kosong nama jurusan tersebut. Pada pembuatan tabel kelas juga sama. Kode kelas saya menjadikan primary key dan saya masih menggunakan varchar dengan panjangnya 10. Pada nama kelas saya varchar yang menggunakan panjangnya 50 dan mengsetnya not null. Pada pembuatan tabel dosen, saya menjadikan NIDN sebagai primary key dengan menambahkan primary key, dan saya menggunakan varchar dengan panjang 10 pada NIDN dan mengesetnya ke not null agar tidak kosong. Sama seperti atribut NIDN, nama dosen, alamat dosen, dan nomor HP dosen, kurang lebih sama seperti itu, kecuali panjangnya yang berbeda-beda yaitu 50, 100, dan 20. Pada pembuatan tabel ruangan, saya menjadikan kode ruangan sebagai primary key. Bisa dilihat itu saya menambahkan primary key dan saya menggunakan varchar dengan panjang 10 pada kode ruangan. Nah, pada kapasitas saya menggunakan integer dengan panjang 10 dan mengesetnya ke not null. Pada kode kelas saya masih menggunakan varchar dengan panjang 10. Dan di sini untuk kode kelas, karena kode kelas merupakan foreign key dari entitas kelas, jadi saya menggunakan constraint FK kode kelas, foreign key kode kelas, reference kelas kode kelas. Seperti itu. Dalam membuat tabel mata kuliah, saya menjadikan kode MK dengan bentuk varchar dengan panjang 10 sebagai primary key dan mengesetnya ke not null. Pada nama mata kuliah dan NIDN dan ID kelas juga sama, saya mengesetnya ke not null. Pada SKS, saya tidak menggunakan varchar, tapi menggunakan integer dengan panjang 10. Nah, untuk NIDN dan ID kelas,
Saya menjadikannya sebagai bentuk, merupakan foreign key, jadi saya menggunakan constraint fknidn foreign key dalam kurung nidn reference to dosen nidn. Dan untuk id class juga saya menggunakan constraint fkid underscore class foreign key dalam kurung id class reference pada id class juga saya menggunakan constraint fkid class fkid underscore class foreign key dalam kurung id class kurung tutup. Mohon maaf karena tadi mic tampaknya sempat error, mic dari headset saya. Baiklah, saya lanjutkan dari yang tadi. Untuk id class sendiri, saya karena merupakan foreign key, jadi saya menggunakan constraint fkid class fkid underscore class foreign key dalam kurung id class kurung tutup reference kelas dan kurung kode kelas. Pada pembuatan tabel mahasiswa terdapat banyak sekali atribut. Di sini saya menjadikan dim sebagai primary key dan bentuk varchar dengan panjang 10 dan nama mahasiswa saya menggunakan varchar panjang 50, rawat mahasiswa saya menggunakan varchar 100, tempat lahir saya menggunakan varchar panjang 50, tanggal lahir saya menggunakan date atau tanggal untuk mengeset tanggal, jenis kelamin saya menggunakan enumerasi L dan P. Untuk kode mata kuliah saya menggunakan varchar dengan panjang 10, kode jurusan saya menggunakan varchar dengan panjang 10, ID dosen saya menggunakan varchar dengan panjang 10, dan untuk semua atribut ini saya juga mengesetnya ke not 0. Nah, karena kode underscore MK, kode jurusan, ID dosen merupakan foreign key, jadi saya di sini menggunakan constraint sama seperti sebelumnya kurang lebih, yaitu FK kode MK foreign key dalam kurung kode MK reference mata kuliah kode MK. Dan untuk kode jurusan saya menggunakan constraint FK kode jurusan foreign key kode jurusan reference jurusan kode jurusan. Dan untuk ID dosen saya menggunakan constraint FK ID dosen foreign key ID dosen reference dosen NIDN. Dan ini kode MK, kode jurusan dan NIDN ini merupakan primary key pada entitas dosen, entitas jurusan, serta entitas mata kuliah. Di sini insert into, yaitu mengisi data-data ke dalam tabel. Pada tabel jurusan saya hanya mengisi atau menginputkan atau menginsert satu data. Pada tabel kelas saya menginsert atau mengisi 5 data, yaitu K, L, A, B, D, M, D itu merupakan primary key sama seperti yang di atas. 1, 2, 3 merupakan primary key. Pada insert into dosen saya memasukkan 5 data,
dan 00321, 00322, 00323, 00324, dan 00325 itu merupakan primary key dari entitas dosen. Dan pada tabel ruangan saya mengisi 5 data yaitu 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan primary key, 30, 25, 35, 30, 40 itu seperti yang merupakan kapasitas, K, L, A, B, D, dan M, D itu merupakan foreign key dari tabel kelas. Dari tabel kelas. Pada insert into mata kuliah sendiri, 01, 02, 03, 04, 05 merupakan primary key dari mata kuliah. Dan 00321, 00322, 00323, 00324, 00325 itu sepertinya merupakan foreign key dari tabel dosen. Dan K, L, A, B, D, M, D itu merupakan foreign key dari tabel kelas. Pada insert into mahasiswa, 12321, 12322, 12323, 12324, 12325, 12326, 12327, 12328 merupakan primary key dari tabel mahasiswa. Dan untuk 2312 2002 dan yang di bawahnya ini merupakan TET. LP ini merupakan enumerasi jenis kelamin. 01, 02, 03, 04, 05, 01, 02, 01 ini merupakan foreign key dari tabel mata kuliah. 123 ini merupakan foreign key dari tabel jurusan. 0321, 0322, 0323, 0324, dan seterusnya merupakan foreign key dari tabel dosen. Dan ini perintah SQL. Select all from mahasiswa where nama mahasiswa sama dengan Muna Hosinova. Jadi untuk memanggil semua data dari tabel mahasiswa di mana nama mahasiswanya itu Muna Hosinova. Dan sini ditampilkan NIM-nya 12323, namanya Muna Hosinova, alamat mahasiswa Whole Life Regency, tempat lahir Cianjur. Dan tanggal lahirnya, sepertinya saya mengisi tanggal lahirnya terbalik. Ya, sepertinya saya mengisi tanggal lahirnya terbalik, saya lupa dan kurang memperhatikan tampaknya. Dan ini untuk select NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, from mahasiswa, where alamat mahasiswa sama dengan Kampung Cina Jogja. Ini untuk memanggil NIM dan nama mahasiswa, alamat mahasiswa dari tabel mahasiswa, di mana alamat mahasiswa itu sama dengan Kampung Cina Jogja. Dan sini keluar NIM-nya 12327, 12328, nama mahasiswanya Wu Anjay sama Han Wulbi. Alamatnya Kampung Cina Jogja. Untuk perintah SQL yang ketiga ini, saya menggunakan select NIM, yaitu untuk memanggil NIM, nama mahasiswa, nama mata kuliah, dari tabel mahasiswa yang inner join dengan tabel mata kuliah, yang inner join dengan tabel kelas, yang inner join dengan tabel ruangan, di mana mahasiswa, di mana kode mata kuliah dari tabel mahasiswa sama dengan kode mata kuliah dari tabel mata kuliah, dan ID kelas dari mata kuliah sama dengan kode kelas dari tabel kelas, dan kode kelas dari tabel kelas sama dengan kode kelas dari tabel ruangan, dan kapasitas sama dengan memanggil minimal kapasitas. Jadi yang terpanggil itu
kapasitas paling kecil dari tabel ruangan. Ini ditampilkan nama mata kuliah, di mana kapasitas ruangan dari mata kuliah logika itu merupakan yang paling kecil. Untuk query keempat, saya menggunakan select sum SKS from mata kuliah. Kurang lebih seperti kita memanggil kayak mentotal semua SKS seperti itu. Dan ini bisa dilihat total SKS dari mata kuliah yang ada itu bila di total ada 15. Dan untuk yang kelima ini saya menggunakan select name atau memanggil name, nama mahasiswa, kode ruangan dari tabel mahasiswa yang inner join dengan tabel mata kuliah, yang inner join dengan tabel kelas, yang inner join dengan tabel ruangan, di mana kode mata kuliah dari tabel mahasiswa sama dengan kode mata kuliah dari tabel mata kuliah, dan ID kelas dari tabel mata kuliah sama dengan kode kelas dari tabel kelas, dan kode kelas dari tabel kelas sama dengan kode kelas dari tabel ruangan. Dan dikelompokkan berdasarkan kapasitas dari tabel ruangan, limit sama dengan 1. Jadi memanggil kapasitasnya tuh yang paling atas, paling besar. Tuh. Jadi untuk ruangan dengan kode 2 itu memiliki kapasitas yang paling besar di antara ruangan-ruangan lainnya. Oh iya, benar berarti. Dan nama mahasiswa yang berada di ruangan tersebut yaitu Soekarto. Untuk yang keenam ini saya menggunakan select sum kapasitas from ruangan, yaitu memanggil total kapasitas dari tabel ruangan. Bisa dilihat sendiri. Total kapasitas. Jadi kapasitas itu bila dijumlahkan secara total itu terdapat 160 kapasitas. Untuk yang ketujuh ini saya menggunakan select bintang ini untuk all, select all from tabel mahasiswa, di mana nama mahasiswa itu setidaknya terdapat huruf A, dan bagian depan dan belakang dari huruf A itu bebas. Dan sini ditampilkan ada Rizky Putra, Soekarto, dan lain sebagainya. Untuk yang ke-8, saya menggunakan select all from dosen. Select all memanggil semua data, memanggil semua atribut ya, dari tabel dosen, dikelompokkan berdasarkan nama dosen, yaitu dari yang paling kecil, atau dimulai dari huruf paling kecil, yaitu A ke Z. Seperti ini dilihat, ada Arunika, lanjut ke Justin, lanjut ke Renesmi, lanjut ke Reska, dan lanjut ke Tretan Muslim seperti itu. Untuk yang ke-9 ini ada select all from mahasiswa, order by nama mahasiswa, DESC. Nah, untuk DESC ini atau untuk perintah ini sama seperti yang sebelumnya, cuman DESC ini dari yang terbesar, atau kalau untuk huruf itu dari Z ke A. Bila kita perhatikan, ini ngurutnya bener ya. Dan dari yang paling dekat dengan Z itu ada U Anjay, lanjut ke Soekarto, Setya, Rizky, Muna, Han, Aruka, sama Amelia. Dan seperti itu sudah dikelompokkan. Untuk yang ke-10 ini, saya menggunakan select name atau memanggil name,
nama mahasiswa, nama mata kuliah dari tabel mahasiswa yang interjoin dengan tabel mata kuliah, di mana kode mata kuliah dari tabel mahasiswa sama dengan kode mata kuliah dari tabel mata kuliah. Dan SKS sama dengan select min. Jadi memanggil minimal SKS dari tabel mata kuliah gitu. Jadi seperti SKS yang paling kecil dari mata kuliah dan yang mengikuti mata kuliah itu nama mahasiswa sama nama mata kuliahnya ditampilkan. Bisa dilihat ini mata kuliah basis data merupakan SKS yang paling kecil dan nama mahasiswa yang mengikutinya itu Setia Aji dengan NIM 12324. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.